Novel fiksi silat bela diri audio Pagoda Pancer yang ke-104 berlanjut. Datang, Qian Juedong dan Liu Wuqiu juga datang. Lapangan ujian dipenuhi dengan kekacauan, dan suasana di lapangan menyebabkan gelombang besar. 4 jenius teratas, Su Qiao, Ender Spirit, Qian Juedong, dan Liu Wuqiu, mengikuti tes di panggung yang sama. Ada sesuatu yang hebat untuk ditonton. Saya ingin tahu siapa di antara keempat orang ini yang lebih kuat. Kalau begitu, Anda masih harus bertanya. Liu Wuqiu pasti yang terkuat. Dia sudah menjadi jenius terkenal 6 tahun lalu. Ya, saya melihatnya. Liu Wuqiu memenangkan kejuaraan 6 tahun lalu. Hei, belum tentu 6 tahun lalu. Qian Juedong adalah yang paling stabil. Qian Juedong memang seorang jenius yang langka, tapi saya lebih optimis tentang Su Qiao. Sebagai murid langsung dari Master Pedang Jahat, kekuatannya tidak diragukan lagi. Jangan mengatakannya terlalu dini, saya mendukung Roh Ender. 4 orang naik ke atas panggung, dan 3 di antaranya meninggalkan nama mereka di daftar kemenangan beruntun di arena duel. Qian Juedong, Su Qiao, dan Ender Spirit semuanya adalah pemenang dari 10 kemenangan berturut-turut, dan Liu Wuqiu juga telah terkenal sejak lama. Kemunculan 4 orang sekaligus menarik perhatian seluruh penonton. Menarik. Fan Yuan tersenyum tipis. He Yang juga tersenyum. Dia tidak menyangka olok-olok santainya dengan Fan Yuan akan menimbulkan reaksi sebesar itu. 4 orang sedang memuji pada saat yang sama, dan 3 lainnya adalah batu loncatan. Alis Qian Juedong dipenuhi dengan kebanggaan, seperti yang saya katakan sebelumnya, jika saya berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri 100 kota 6 tahun lalu, bukan giliran Anda untuk menjadi juara. Matanya sedikit, cahaya terang bersinar, dan busur perang muncul di tangannya. Qian Juedong mengangkat tangannya dan berkata, "Iya. Karena kamu sangat yakin, mari kita mulai." Qian Juedong mensibir, dan kemudian, dengan pemikiran di benaknya, aliran udara yang kacau melonjak di tengahnya. Melihat situasi ini, Ender Spirit pun mengambil tindakan. Bahkan kalian bertiga tidak bisa membuatku takut. Wow! Tiba-tiba, tanda merah tiba-tiba muncul di antara alis roh akhir. Kemudian, kekuatan suci beredar, dan aura kuat menyebar dari badannya. Hoa! 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 Setelah itu, cahaya indah mengalir seperti sutra, dan selusin tanda merah seperti kerucut es muncul di luar roh akhir. Setiap rune seperti pemecah es sangat megah dan terlihat seperti pisau tajam yang tertinggal di udara. Hus! 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 Roh akhir mengatupkan kedua telapak tangannya, dan aliran udara di sekitarnya meningkat. Selusin rune merah berbentuk kerucut es seperti lentera yang berputar, berlari sangat cepat. Su Qiao di sisi lain tidak terlalu ragu-ragu. Meskipun dia tidak suka berkelahi, dia juga tidak ingin mengecewakan semua orang. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Su Qiao mengangkat lengannya, dan pedang bersarung berputar di bawah telapak tangannya. Jing Hong, ambil pedangnya. Dia berteriak pelan, dan pedang itu terhunus. Qiang. Su Qiao memegang pedang Jing Hong, mengarahkan ujung pedangnya keluar, dan gelombang pedang yang kuat menyebar ke segala arah. Aliran pedang yang kuat mengalir ke atas, pedang Jing Hong bersinar cemerlang, dan nyanyian pedang yang keras tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Semua orang di alun-alun memandang dengan takjub. Niat pedang yang kuat. Seperti yang diharapkan dari murid suci pedang jahat, momentum ini muncul seketika. Ya, aku sangat gugup. Di sisi lain, Qian Juedong dan Liu Wuqiu saling memandang. Keduanya memiliki tatapan tajam di mata mereka. Bang! Tiba-tiba, Liu Wuqiu melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Liu Wuqiu memegang busur di tangan kirinya dan menepuk tempat anak panah di belakangnya dengan tangan kanannya. Hoa! Sebuah anak panah yang dilapisi busur petir perak dipasang pada busur perang. Busurnya penuh, anak panahnya terangkat, Liu Wuqiu berdiri di langit, dan ribuan busur petir meleduk dari ujung jari Liu Wuqiu. Cici! Busur petir meleduk, seperti jaring besar, mata Liu Wuqiu berdetak dengan cahaya yang menggelegar, dan aura pembunuh yang menembus mencapai puncaknya. Qian Juedong mensibir, jangan sembunyikan. Jika kamu kalah dalam kompetisi, jangan menyesalinya. Lengan Liu Wuqiu kokoh dan dia berbicara dengan tenang, aku khawatir kamu tidak bisa membuatku menyesal.
maka kamu pasti telah melakukan kesalahan. Kemudian, Qian Juedong mengangkat tangannya keluar, dan kekuatan badan suci Yuan kegelapan Qian Jia di Zancheng tiba-tiba meleduk. Kekuatan suci hitam itu seperti gelombang pasang. Qian Juedong mengangkat lengan kanannya dengan ringan seiring dengan gelombang udara yang bergelombang. Kekuatan elemen gelap itu seperti nyala api, melonjak dengan ganias. 4 jenius teratas menyerang pada saat yang sama, menyebabkan situasi berubah warna dan kekosongan menjadi gelap. Hati banyak orang di alun-alun mulai menegang, dan bahkan Penatua Heyang, Master Pedang Fan Yuan, Ning Yu dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya menunjukkan ekspektasi yang kuat. Di tempat pengujian, bel penguji roh setinggi lebih dari 30 meter melepaskan esensi spiritual yang unik, dan akan mengambil alih serangan gabungan 4 orang. Bas, dentang, ada ritme di udara satu demi satu, dan 4 sosok menyerang pada saat yang bersamaan. Pergi, Roh Ender berteriak. Dia mengaktifkan perintah suci dengan kedua tangannya, dan selusin rune berbentuk kerucut es yang berputar dengan kecepatan tinggi terbang keluar. Selama pergerakan, lebih dari selusin rune pemecah es dengan cepat bergabung menjadi satu dan berubah menjadi kerucut tajam sepanjang 3 hingga 4 meter. Su Qiao juga mengayunkan pedangnya. Qiang. Kekuatan yang membawa niat pedang yang luar biasa itu seperti energi pedang bulan busur, dengan momentum untuk menembus langit berbintang. Pada saat yang sama, cahaya guntur di depan Liu Wuqiu melonjak hingga ekstrim. Dia mengendurkan jari-jarinya, dan tali busur menimbulkan gelombang energi yang kuat. Panah yang menggelegar itu terbang seperti pesawat ulang-alik ringan melintasi dunia yang bermasalah, terbang menuju bel uji coba roh di bawah. Hus! Suara angin dan guntur memekakkan telinga. Saat Liu Wuqiu menyerang, Qian Juedong mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Kemudian, seberkas cahaya hitam melonjak ke langit dari ujung jarinya, dan lengan Qian Juedong menebas ke depan, seperti kapak perang yang membelah langit. Qian Juedong langsung menebas gelombang energi hitam dengan lengannya. Gelombang telapak tangan ini meluncur secara vertikal, menghancurkan semua benteng kemanapun ia pergi, dan jurang yang mencolok dengan cepat terbuka di tanah di depannya. Langit gelap, tanah gelap, angin kencang, dan keempat sosok itu menunjukkan kemegahan mereka yang tak tertandingi. 4 kekuatan cahaya rune, energi pedang, panah, dan gelombang cahaya elemen gelap. Dengan cepat mendekati bel percobaan roh, dan kemudian menghantam dinding bel pada saat yang sama. 4 lapisan kekuatan besar, berkumpul di satu tempat, energi agung menghancurkan satu sama lain, dan lonceng percobaan jiwa yang besar tiba-tiba meleduk dengan cahaya yang cemerlang. Hati semua orang berdebar-debar. Bisakah Trial Bell benar-benar mampu menahan serangan simultan dari 4 talenta terbaik? Jawabannya adalah iya. Detik berikutnya, Chang! Lonceng yang mengguncang awan meleduk di depan paviliun suci. Suara keras ini secara langsung menyebabkan darah semua orang di lapangan muncrat. Gelombang suara yang luar biasa dan mengejutkan, dibombardir ribuan mil, dan dalam sekejap, gunung dan sungai berguncang, burung dan binatang terbang ketakutan. Pada saat ini, gelombang air melonjak ke langit, dan tumpukan batu retak. Dengan Soul Trial Bell sebagai pusatnya, permukaan bumi berubah menjadi jaring laba-laba besar. Gema yang dihasilkan oleh bel percobaan jiwa menjungkir balikkan lebih dari separuh kerumunan di tempat, terutama mereka yang lebih dekat dan mereka yang kekuatannya lebih lemah dikejutkan hingga muenteh darah. Hati-hati! Liang Ningtian, Yun Nianxiu, Yin Zulian dan lainnya menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk memblokir kekuatan yang datang. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan berdiri di depan Yanying. Terdengar suara, bang. Terjadi kekacauan di lapangan, namun pada tahap uji coba, seluruh penanggung jawab terlihat bersemangat. Dapat dinilai dari gema yang dihasilkan oleh lonceng penguji jiwa bahwa kekuatan tempur keempat orang ini telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Wow, keempat sosok itu memiliki aura yang luar biasa. Meskipun gema bel penguji jiwa sangat ganias, keempatnya tidak terlukai. Pada saat ini, 4 sinar cahaya spiritual terbang keluar dari atas bel penguji roh. 4 sinar cahaya menyerbu ke dalam dinding spiritual yang kosong. Bas! Daftar kekuatan tempur di dinding spiritual segera berubah, dan di bawah pandangan semua orang, sebuah nama muncul pertama kali. Kekuatan tempur Roh Ender bernilai 8 bintang. Kekuatan tempur Roh Ender bernilai 8 bintang. Tanpa kejutan apapun, nama Roh Ender langsung naik ke puncak.
Dia melampaui Ye Suhe, Yin Fengqi, Yin Zulian, Lei Ling dan lainnya. Di luar lapangan, mata semua orang bisa tidak membantu tetapi menyala. Kekuatan tempur bintang 8 telah muncul. Luar biasa. Namun, sebelum Roh Ender dan pendukungnya sempat bergembira, sebuah nama tiba-tiba berdiri di atas Roh Ender. Kekuatan tempur Su Qiao bernilai 8,5 bintang. Segera terjadi keributan. Su Qiao lebih kuat. Aku tahu bahwa murid dari Master Pedang Jahat akan mampu mendominasi penonton. Wajah cantik Roh Ender sedikit berubah, dan dia memandang Su Qiao dengan sedikit kengganan. Tetapi Su Qiao tidak mengalami banyak fluktuasi emosi, dan matanya tertuju pada daftar kekuatan tempur. Bas! Kemudian, cahaya terang lainnya mengalir di daftar kekuatan tempur. Nama Su Qiao, Ender Spirit, Ye Suhe, Yin Fengqi dan lainnya turun 2 posisi. Qian Juedong, Liu Wuqiu, kedua nama tersebut muncul di kekuatan tempur daftar pada saat yang sama. Kekuatan tempur Qian Juedong bernilai 9 bintang. Kekuatan tempur Liu Wuqiu bernilai 9 bintang. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sensasi dan seluruh tempat mendidih. 2 kekuatan tempur bintang 9. Luar biasa. Luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya. Kekuatan tempur bintang 9 memberi orang perasaan memaksimalkan indeks kekuatan tempur mereka dalam sekejap. He Yang, Fan Yuan, Ning Yu dan orang-orang yang bertanggung jawab juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sebagai penanggung jawab penilaian akademi eksternal, mereka semua tahu betapa jarangnya pendatang baru dengan kekuatan tempur bintang 9. 7 bintang dan 8 bintang sudah langka. Jiuxing jelas merupakan yang terbaik di antara yang langka. Kamu harus menyesalinya. Qian Juedong memandang Liu Wuqiu dengan ekspresi bangga di wajahnya. Semua orang tercengang. Meskipun keduanya memiliki kekuatan tempur bintang 9. Peringkat Qian Juedong melampaui peringkat Liu Wuqiu. Dalam daftar kekuatan tempur, Qian Juedong berada di peringkat pertama. Liu Wuqiu berada di peringkat ketiga. Ender Spirit berada di peringkat keempat. Dan Ye Suhe, Yin Fengqi, dan Yin Zulian masing-masing berada di peringkat kelima dan keempat. Menghadapi ejekan Qian Juedong, Liu Wuqiu hanya bisa mensibir dan tidak menjawab. Di bawah lokasi pengujian, sial, Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, peringkat ini semakin turun. Baru saja, Yin Fengqi masih berada di urutan teratas, tetapi dalam sekejap, dia langsung turun ke urutan ke-6, dan dia tiba-tiba merasa tidak bisa berkata-kata. Liang, Mingtian berkata, pasti ada orang lain yang paling panik. Hah, jika ini terus berlanjut, Lei Laojiu itu mungkin akan keluar dari 10 besar. Seperti yang dia katakan, yang paling panik sekarang pasti Lei Ling. Dia adalah orang pertama yang naik ke panggung. Sebelum Yin Zulian naik ke panggung, Lei Ling menduduki posisi teratas setidaknya selama selusin putaran. Hasilnya bagus. Orang-orang di belakangnya menjadi lebih galak dari yang lain. Lei Ling telah turun dari posisi pertama ke posisi ke-8, dan hatinya hampir tidak dapat menahannya. Saya tidak menyangka Qian Juedong benar-benar mengalahkan Liu Wuqiu. Luo Feihong mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut. Luo Feiyu di samping berkata, Qian Juedong tidak boleh diremehkan. Bakatnya tidak lebih buruk dari Liu Wuqiu, dan badan suci Yuan kegelapannya sangat kuat. Saya hanya tidak tahu apakah Liu Wuqiu memiliki sisa kekuatan Luo, kata Feiyu. Feihong menyipitkan matanya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak berkata apa-apa. Semua orang di alun-alun mulai berbicara. Liu Wuqiu sebenarnya berada di peringkat belakang Qian Juedong. Hei, bukankah ini normal? Meskipun Liu Wuqiu memenangkan kejuaraan seni bela diri 100 kota, itu terjadi 6 tahun yang lalu, dan Qian Juedong tanpa sadar telah melampauinya. Itu benar. Saya ingat pada hari pertama penilaian, Liu Wuqiu hanya mendapat lebih dari 1 juta pembunihan di dunia rahasia, 12 gerbang. Ya, saya juga mendengar bahwa selama penilaian dunia rahasia, Xiao Nunu terus memimpin melawan Liu Wuqiu. Xiao Nunu. Jika kamu ingin mengatakan itu, Qian Juedong juga menderita kerugian di tangan Xiao Nunu pada hari halaman luar dibuka. Ya, binatang pendamping Qian Juedong semuanya dibunuh oleh Xiao Nunu. Dengan cara ini, kekuatan tempur Xiao Nunu akan lebih tinggi dari Qian Juedong dan Liu Wuqiu. Untuk sesaat, diskusi di lapangan sepertinya memicu reaksi berantai.
Target diskusi beralih langsung dari Liu Wuqiu dan Qian Juedong ke Xiao Nunu. Kemudian, orang lain berkata, Roh Ender juga dikalahkan oleh Xiao Nunu, dan dia dikalahkan secara langsung di medan duel. Su Qiao, mereka berdua tidak boleh bersama. Apakah kamu pernah melakukan kontak langsung? Mengapa tidak? Su Qiao juga menderita di tangan Xiao Nunu, kan? Tentu saja benar, ketika mereka berada di medan perang pusat, Nunu juga bertarung langsung. Ya, saya juga ingat bahwa Su Qiao juga bertarung melawan Xiao Nunu saat itu. Dalam sekejap, semua orang di lapangan mengeluarkan Xiao Nunu. Setelah dibandingkan, diketahui bahwa keempatnya menderita kerugian di tangan Xiao Nunu. Qian Juedong dan Liu Wuqiu sama-sama memiliki tatapan tajam di mata mereka. Ender Spirit memandang Su Qiao tidak jauh dari sana dan bertanya dengan dingin, siapa itu? Apakah kamu pernah bertarung melawannya? Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat Raja Hantu Huang Quanmen Jun Fuce yang terbunuh ketika dia berada di medan perang pusat. Su Qiao ingin membantu Jun Fuce, tetapi pada akhirnya dia gagal menyelamatkan nyawa orang lain. Meskipun dia tidak secara resmi bertarung melawan Xiao Nunu, memang benar dia frustrasi. Mata Qian Juedong menyipit, dan aura kuat keluar dari badannya. Udara dingin keluar dari kerumunan di alun-alun dan tiba di depan Xiao Nunu. Karena semua orang membicarakanmu, tunjukkan keahlianmu. Provokasi Qian Juedong meningkatkan suasana di lapangan. Semua orang baik mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Nunu. Setelah menjadi penonton begitu lama, saatnya naik ke panggung. Benar, kita akan segera melihat seberapa kuat dia. Xiao Nunu, ayo naik ke panggung. Nunu tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Yin Fengqi terkekeh, kamu tidak bisa bersikap rendah hati sekarang. Liang Mingtian tertawa dan berkata, sejujurnya, aku juga penasaran. Yun Nianxiu berkata, menurutku pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai sekarang. Ini sudah mencapai titik ini, dan mustahil bagi Xiao Nunu untuk diam-diam menjadi pengamat. Menyentuh Qian Juedong, Liu Wuqiu, tatapan tajam dari Ender Spirit, Xiao Nunu bergerak, dan perlahan mengambil langkah menuju lokasi pengujian. Wow! Aliran udara tak terlihat menyebar di bawah kaki Xiao Nunu, jubahnya berkibar, dan ada udara mendominasi yang hening di setiap langkah. He Yang, Fan Yuan dan para pemimpin lainnya menantikannya. Ujian ini terasa semakin seru. Namun, saat Xiao Nunu melangkah ke tempat pengujian, aura luar biasa lainnya memenuhi udara. Akan terlalu monoton untuk mengujinya sendirian. Babak ini, aku akan menemanimu. Angin es yang dingin seperti bilah pedang yang tak terlihat. Pembicaranya berpakaian hijau dan bermotif awan lengan baju dan mata seperti kolam yang dalam memperlihatkan tampilan yang dingin dan tegas. Sebelum memasuki paviliun suci, sensasinya kembali meningkat. Orang yang datang tidak lain adalah Han Zushi, si jenius yang pertama kali muncul di daftar pemenang di arena duel. Itu Han Zushi. Akhirnya dia tidak tahan dengan kesepian. Han Zushi, ini benar-benar kuda hitam terkuat. Dia perlahan berjalan menuju ujian. Semua orang di lapangan memperhatikan kepada sosok muda di lapangan. Bahkan ekspresi Qian Juedong, Liu Wuqiu, Su Qiao dan lainnya telah berubah. Han Zushi, sebelum ini, reputasinya tidak terlalu besar. Bahkan popularitasnya kalah jauh dibandingkan Ender Spirit. Namun, Han Zushi adalah orang pertama yang meraih 10 kemenangan berturut-turut di arena duel. Ternyata dia adalah Han Zushi. Kudengar dia bukan hanya orang pertama yang masuk dalam daftar pemenang, tapi dia juga menduduki peringkat pertama dalam banyak penilaian. Sedang mengobrol secara pribadi, dikatakan bahwa garis keturunan badan suci Han Zushi lebih kuat daripada badan suci Yuan gelap milik Qian Juedong. Oh, itu luar biasa. Siapakah Han Zushi ini? Aliran udara di lapangan uji semakin intensif. Han Zushi melangkah ke atas panggung, dan energi pedang tak terlihat dilepaskan. Banyak orang di lapangan terkejut dengan momentum ini dan mundur 2 langkah. Bersaing di panggung yang sama, menurutku kakak muda Xiao Nunu tidak akan keberatan, kan? Han Zushi sedikit mengangkat tangan kirinya dan berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun orang lain tersenyum dan berbicara dengan rendah hati dan masuk akal, ketajaman di matanya sulit disembunyikan. Xiao Nunu menjawab dengan ringan, bagaimana jika kamu keberatan?
Han Zushi terkekeh, jika kamu keberatan, tunggu saja yang berikutnya. Tentu saja, orang yang harus kamu tunggu. Bukanlah aku. Semua orang terkejut. Jika bukan dia yang menunggu, bukankah itu Xiao Nunu? Hah, apakah ini saling balas dendam antara para jenius? Ini menjadi semakin menarik. Mengenai jawaban Han Zushi, Xiao Nunu masih terlihat tenang. Dia bertanya, mengapa kamu tidak? Han Zushi menjawab, ketika dua orang berada di panggung yang sama, salah satu dari mereka harus menjadi daun hijau. Hah? Xiao Nunu mengangkat matanya, dan sedikit rasa kagum muncul sudut matanya, daun hijau. Mungkin bukan daun hijau. Aku. Bola-bali di antara keduanya membuat antisipasi semua orang semakin kuat. Yang dibutuhkan adalah suasana seperti itu. Di masa yang penuh gejolak, naga dan harimau bersaing untuk mendapatkan supremasi, dan persaingan antar jenius, bahkan pandangan pun harus seperti ujung jarum melawan tenda gandum. Hahaha, Han Zushi tertawa terbahak-bahak, kalau begitu, mari kita lihat, siapa yang bunga merah dan siapa yang daun hijau. Pedang berselubung tiba-tiba muncul di belakangnya. Gagang pedang panjang ini berwarna hitam, dan sarungnya berlubang. Melalui sarungnya, Anda dapat melihat badan pedang yang tajam dengan lebih jelas. Pembudidaya pedang lain. Di luar lapangan, Yin Fengxi menunjukkan sedikit kejutan. Liang Mingtian di sebelahnya berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir kekuatan orang ini tidak lebih lemah dari Qian Juedong dan Liu Wuqiu. Yin Fengqi menyipitkan matanya dan berkata, mungkin. Bahkan lebih kuat lagi. Baginya sedang berpikir, lebih kuat dari Qian Juedong dan Liu Wuqiu. Berapa tingkat kekuatan tempur yang telah dicapai lawan? Begitu dia selesai berbicara, Qiang. Raungan pedang mengejutkan keempat orang itu, dan mereka segera melihat pedang panjang hitam di belakang Han Zushi terhunus. Pedang itu terhunus dan terbang tinggi ke langit, dan sosok Han Zushi juga melayang ke udara. Jari pedang di tangan kanan Han Zushi memadat, dan pedang panjang terjalin di belakangnya. Hus-hus. Sinar energi pedang bersilangan ke atas dan ke bawah, kekuatan pedang Han Zushi dilepaskan, dan roda pedang hitam yang megah tiba-tiba muncul di luar. Roda pedang berputar, angin dan awan berubah warna, Han Zushi terangkat tangannya untuk meningkatkan energinya, dan menggunakan tangan kanannya untuk jari pedang menunjuk ke ujung gagang pedang panjang. Bang! Gelombang udara yang kuat meleduk di kehampaan, dan pedang hitam itu segera melesat menuju bel percobaan roh. Semua orang yang hadir tercengang. Gerakan Han Zushi terlihat biasa saja, dan sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Tapi di detik berikutnya, orang-orang berubah pikiran. Pedang panjang hitam menghantam bel penguji jiwa, langsung meledukkan kekuatan yang mengguncang langit. Suara yang menggemparkan bumi menghantam gendang telinga semua orang, menyebabkan bel penguji jiwa setinggi lebih dari 30 meter berayun dalam bentuk busur besar. Gelombang pedang yang melonjak meluas, dan meja terpotiong secara diagonal. Kekuatan yang sangat kuat, ekspresi semua orang berubah. Bahkan Qian Juedong, Liu Wuqiu dan lainnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Pedang Han Zushi tampaknya tidak melepaskan banyak fluktuasi energi spiritual, namun kekuatan sebenarnya yang dikandungnya cukup menakutkan. Su Qiao, yang juga seorang kultivator pedang, mau tidak mau berkata, sungguh kekuatan pedang yang terkendali. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi hampir. Pada saat yang sama Han Zushi menyerang, Xiao Nunu juga melancarkan serangan. Wow, kekuatan suci Xiao Nunu terlihat mengalir, dan seluruh kekuatan suci badan Taiko Jin dikompres di lengan kanannya. Seluruh lengannya meleduk dengan cahaya keemasan, dan setiap inci daging dan darah mengandung kekuatan yang sangat mendominasi dan menakutkan. Serangan yang meledukkan langit dengan sengaja. Menyerang dengan kekuatan, Xiao Nunu melakukan teknik yang menantang surga. Dalam sekejap, tinju emas ditembakkan dengan kekuatan besar, dan kemudian menghantam bel percobaan roh dengan keras. Terdengar suara berat dan keras yang mengguncang gunung dan sungai. Lonceng penguji jiwa, yang dipukul dengan kekuatan ganda, bergoyang tak stabil dan menunjukkan tanda-tanda pecah berkeping-keping. Di sisi Han Zushi, energi pedang menembus meja, sementara di sisi Xiao Nunu, gelombang tinju juga berdesir di tanah, mengirimkan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang tinggi ke langit. Hati semua orang berdebar-debar. Bukankah kekuatan ini terlalu kuat?
Apakah dua kekuatan tempur bintang 9 lagi akan muncul? Tentu saja, ini pasti dua kekuatan tempur bintang 9 lagi. Sebelum semua penonton selesai berbicara, terdengar suara, dan gunung dan sungai berguncang bersama, angin dan awan mereda, dan bel penguji jiwa melepaskan kekuatan gema seperti badai yang meleduk. Di bawah bel penguji jiwa, tanah tenggelam 2 kaki, dan lubang besar melebar berbentuk payung. Semua orang merasakan gendang telinga mereka sakit. Bahkan beberapa kepala halaman luar terkejut dan mundur beberapa langkah. Apakah itu Han Zushi atau Xiao Nunu? Mereka berdua tetap tidak bergerak sama sekali, tidak bergerak bahkan setengah langkah. Keterkejutan di wajah semua orang bahkan lebih buruk. Han Zushi dan Xiao Nunu tidak hanya sangat kuat dalam menyerang, tetapi juga dalam bertahan. Tidak jauh dari situ, Qian Juedong, Liu Wuqiu, Su Qiao dan lainnya jelas merasakan tekanan tersebut. Bas! Di bawah tatapan semua orang, 2 sinar cahaya terbang keluar dari bel percobaan roh. Hus! Hus! 2 sinar cahaya menyerbu menuju dinding spiritual di kehampaan. Saat rune di dinding spiritual mengalir, nama semua orang di daftar kekuatan tempur turun 2 peringkat, posisi tempat segera dikosongkan. Nilai kekuatan tempur adalah 9,5 bintang, adalah kata-kata pertama yang muncul. Murid semua orang gemetar. Kekuatan tempur 9,5 bintang, ya dewa. Siapa itu? Apakah itu Xiao Nunu atau Han Zushi? Sebelum semua orang selesai berbicara, beberapa kata lagi tiba-tiba muncul dengan pertarungan kekuatan 10 bintang. Sebelum memasuki pavilion suci, semua orang merasa seperti disambar petir. Penatua Heyang, Fan Yuan, Ning Yu dan orang-orang yang bertanggung jawab lainnya mau tidak mau mengambil 2 langkah ke depan. Ini adalah nilai kekuatan tempur bintang 10. He yang tidak dapat mempercayainya. Indeks kekuatan tempur yang dapat dideteksi oleh bel penguji jiwa secara langsung berada pada kapasitas penuh saat ini. Karena nilai kekuatan tempur tertinggi yang dapat dideteksi oleh Spirit Testing Bell adalah 10 bintang. Siapa itu? Penatua Ning Yu juga kehilangan ketenangannya. Ini juga merupakan masalah bagi semua orang di sini. Kekuatan tempur yang satu bernilai 10 bintang, dan kekuatan tempur yang lain bernilai 9,5 bintang. Perbedaan kekuatan tempur hanya setengah bintang. Siapakah daun hijau dalam pertempuran ini? Detik berikutnya, 2 nama secara bertahap muncul di daftar kekuatan tempur, dan murid semua penonton bergetar hebat. Tempat pertama, Xiao Nunu, memiliki kekuatan tempur 10 bintang. Tempat kedua, Han Zushi, memiliki kekuatan tempur 9,5 bintang. Xiao Nunu, kekuatan tempurmu bernilai 10 bintang. Melihat nama-nama di bagian atas daftar kekuatan tempur, ada sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di alun-alun pavilion Ruiseng yang besar. Mata Yan Ying berbinar, benar saja, Xiao Nunu adalah yang paling kuat. Yin Fengqi, Liang Mingtian, Yin Zulian, Yun Nianxiu dan orang lain di sebelahnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Kekuatan tempur bintang 10, konsep apa ini? Pada saat ini, Xiao Nunu menginjak-injak semua pesaingnya. Kekuatan tempurnya bernilai 10 bintang, ya dewa, ini sungguh luar biasa. Beberapa orang juga bertanya, bagaimana mungkin? Tingkat kultivasinya berada di alam Grandmaster tingkat kedua. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang melebihi batas? Dengan bel tes jiwa, saya juga merasa ada masalah. Han Zushi harusnya menduduki peringkat pertama. Menghadapi keraguan yang diajukan oleh semua orang, Penatua He yang di atas panggung berkata, lonceng percobaan roh tidak akan membuat kesalahan. Tetapi begitu Penatua He yang selesai berbicara, sesosok badan berdiri dan berkata, tapi saya tidak percaya bahwa bel tes roh akan 100% akurat. Pembicaranya tidak lain adalah Qian Juedong. Baru saja, Qian Juedong menduduki peringkat pertama. Dalam sekejap, dia turun ke peringkat ketiga. Yang terpenting adalah orang yang menduduki peringkat pertama adalah Xiao Nunu, yang sulit diterima oleh Qian Juedong. Saya meminta tes ulang, kata Qian Juedong. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Tanpa menunggu Fan Yuan, He Yang dan yang lainnya menjawab, Ender Spirit di sisi lain juga ikut bersenang-senang. Saya juga meminta tes ulang. Ning Yu mengerutkan kening, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menguji. Juedong menolak untuk menyerah.
Apakah Akademi Suci Abadi Fana mencoba menyembunyikan sesuatu dengan melakukan ini? Baru saja seseorang menunjukkan bahwa beberapa orang telah menduduki peringkat eselon 1 dengan kekuatan yang tidak berada di ranah feodal. Sekarang begitu banyak orang menimbulkan pertanyaan, Akademi Suci Abadi Fana masih ingin memilih abaikan saja. Kamu, Ning Yu berhenti bicara. Setelah mendengar ini, semua orang di lapangan semakin tidak percaya bahwa Xiao Nunu, yang berada di alam Grandmaster tingkat kedua, memiliki kekuatan tempur bintang 10. Mari kita tanyakan pada Han Zushi, Qian Juedong, Liu Wuqiu, Mo Yingling, dan Su Qiao. Ranah setiap orang lebih tinggi dari Xiao Nunu. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak berani mempertanyakan Akademi Suci Abadi Fana, tapi Qian Juedong berasal dari keluarga terkenal. Bagaimana keberaniannya bisa ditandingi oleh orang lain? Tetapi pada saat ini, saya juga berpikir hasil dari lonceng pengujian jiwa tidak akurat. Saat suara ini berbunyi, seluruh pintu masuk pavilion suci menjadi sunyi. Semua orang melihat ke sumber suara dengan tidak percaya, karena orang yang mengatakan ini tidak lain adalah Xiao Nunu. Apa yang dia katakan? Dia juga berpikir bahwa bel tes jiwa tidak akurat. Sepertinya begitu. Semua orang memandang Xiao Nunu dengan bingung. Yin Fengqi, Yun Nianxiu dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Operasi kebingungan macam apa yang dilakukan Xiao Nunu? Apa yang dia lakukan? Yin Fengqi berkata dengan suara yang dalam. Yun Nianxiu juga menggaruk kepalanya, ya, saya tidak ingin juara pertama. Apa yang ingin dia lakukan? Di atas panggung, Fan Yuan, He Yang, Ning Yu dan lainnya menunjukkan ekspresi bingung di wajah mereka. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, metode pengujian ini memang memiliki kesalahan. Mengganti topik pembicaraan, Xiao Nunu melirik ke arah Qian Juedong. Aku punya cara yang lebih baik untuk menguji kekuatan tempur. Semangat juang melonjak di badan Xiao Nunu, matanya provokatif dan kata-katanya sinis. Jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu cukup kuat dalam pertarungan, cara terbaik adalah mengalahkan aku. Bang! Semburan energi mengalir ke segala arah dari satu sisi badan Xiao Nunu, dan banyak celah terbuka pada tabel di bawahnya. Grogi! Grogi! Sebelum memasuki pavilion suci, bau mesiu memenuhi udara. Ning Yu hendak melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi Fan Yuan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pendekar, kamu, mari kita lihat dan kemudian bicara. Fan Yuan menjawab. Ning Yu ingin ragu-ragu sedikit lebih lama, tetapi jelas bahwa Penatua He yang tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, satu kata mengejutkan hati semua orang. Xiao Nunu mengeluarkan surat tantangan kepada Qian Juedong dengan cara yang paling langsung. Jika kamu tidak ingin menjadi batu loncatanku, maka kalahkan aku, kalahkan aku. Setiap kata membuat niat membunuh Qian Juedong semakin kuat. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Qian Juedong berkata dengan dingin. Sudut mulut Xiao Nunu sedikit terangkat membentuk senyuman, dan bahkan lebih menghine, aku tidak tahu apakah kamu takut padaku, tapi aku tahu kamu telah dikalahkan di tanganku. Sekali melakukan hal-hal lama lagi, Qian Juedong kehilangan 3 poin lagi. Hei, Qian Juedong tersenyum, dan senyumannya sangat ganias. Betapapun gebleknya kamu, semua yang terjadi selanjutnya adalah kesalahanmu sendiri. Aku lupa memberitahumu, aku telah menembus alam Grandmaster, tingkat keempat. Seluruh tempat menjadi gempar, semua orang terkejut. Apakah Qian Juedong telah mencapai alam Grandmaster tingkat keempat? Ya dewa, Xiao Nunu sudah selesai. Detik berikutnya, Qian Juedong sudah tiba di depan Xiao Nunu, mengangkat tangannya marah, telapak tangan yang marah. Tangan kesengsaraan langit gelap. Serangkaian putaran spiritual hitam berkumpul di telapak tangan Qian Juedong, dengan kekuatan telapak tangan yang agung, mendekati penampilan Xiao Nunu. Ekspresi Xiao Nunu tetap tidak berubah saat cahaya keemasan pelindung muncul di luar badannya. Bang! Kekuatan telapak tangan yang besar berdampak pada cahaya keemasan pelindung badan, dan kekuatan elemen gelap tiba-tiba menyebar seperti gelombang pasang. Semua orang di segala arah tanpa sadar mundur, meninggalkan medan pertempuran bebas. Apakah ini Grandmaster Realm tingkat keempat? Xiao Nunu berkata dengan nada mengejek. Kemudian,
Xiao Nunu membuat jari pedang dengan tangan kirinya, dan gumpalan kekuatan pedang pemusnah mengikuti ujung jarinya untuk membentuk sekumpulan energi pedang ilusi. Memanggil. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan melambai, dan kekuatan pedang pembunuh menyapu secara horizontal ke arah Qian Juedong. Yang terakhir segera menghindar ke samping. Pedang pembunuh itu mengenai pilar batu Hua Biao di bagian belakang, dan pilar batu itu dipotong menjadi dua bagian secara diagonal di tempat. Ekspresi semua orang berubah. Energi pedang yang sangat kuat. Han Zushi di luar lapangan menyipitkan matanya dan bergumam dengan suara yang dalam, kode suci Raja Pedang. Menghindari serangan balik Xiao Nunu, Qian Juedong mengaktifkan kekuatan spiritual yang lebih kuat dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan tombak yang tajam. Kamu akan segera membayar harga atas kesombonganmu. Badan Qian Juedong sepertinya terbakar dengan api hitam. Dia mengepalkan ujung tombak dengan kedua tangan, dan kemudian memukulnya seperti kapak perang. Dark Yuan Slash. Tombak itu jatuh ke depan, menggambar gelombang cahaya besar berbentuk busur di udara. Xiao Nunu berbalik ke satu sisi dan menghindarinya ke kiri. Tombak itu, yang telah mengumpulkan kekuatan mengerikan, menghantam tanah dengan keras. Kekuatan kekerasan menembus bumi, dan kekuatan suci energi gelap menyebar seperti gelombang, dan meja besar itu tiba-tiba hancur oleh lapisan tebal. Tidak ada yang berani membayangkan betapa ganiasnya kekuatan ini jika mengenai seseorang. Tepat ketika Qian Juedong hendak melancarkan serangannya, Xiao Nunu mengangkat satu kaki dan langsung menginjak tombaknya. Lengan Qian Juedong bergetar, dan tombak yang baru saja dia angkat dipaksa turun lagi. Sulit bagi satu orang untuk menjadi pelapis, kata Xiao Nunu sambil mengangkat telapak tangannya untuk menyerang. Ekspresi Qian Juedong sedikit berubah, dia meraih tombak itu dengan satu tangan dan menghadap Xiao Nunu dengan tangan lainnya. Namun, bagaimana badan suci Yuan kegelapan bisa bersaing dengan badan emas kuno? Saat kedua telapak tangan diserahkan, Xiao Nunu terus mengucapkan kata-kata liar, ada banyak orang, dan ada daun hijau. Bang! Gelombang telapak tangan melonjak, kekuatan elemen gelap adalah hancur, dan Qian Juedong langsung terlempar sejauh 7 atau 8 meter. Xiao Nunu melirik Han Zushi, Liu Wuqiu dan rombongannya. Tunggu, ayo lakukan hal yang sama. Satu orang tidak bisa menjadi penghalang. Banyak orang bisa menjadi daun hijau. Semuanya, mari kita lakukan hal yang sama. Sebelum memasuki paviliun suci, situasinya berubah lagi. Xiao Nunu mengucapkan kata-kata arogan, hanya selusin kata, menunjukkan kekuatan dominasinya yang tak tertandingi. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Orang gile sekali. Sama seperti di atas. Berapa banyak orang yang ingin dia katakan hal yang sama seperti di atas? Apakah dia ingin menantang semua orang sendirian? Semakin buruk akhirnya. Ini adalah pertarungan sesungguhnya untuk mendapatkan kekuatan tempur. Itu tergantung pada apakah dia dapat mempertahankan posisi teratas dalam daftar kekuatan tempur. Semua orang terkejut, tapi He Yang, Fan Yuan, Ning Yu dan para pemimpin lainnya. Xiao Nunu ingin membuktikan bahwa dia bisa mengerti, tapi yang tidak mereka mengerti adalah pihak lain sebenarnya ingin menantang begitu banyak orang sekaligus. Apakah dia tidak tahu akibat melakukan hal ini? Mata Qian Juedong menjadi dingin saat dia menenangkan diri, beraninya kamu meremehkanku. Aku tidak pernah meremehkanmu. Xiao Nunu menjawab dengan nada mencemooh. Satu kaki menghantam tanah dengan keras. Dengan suara, bang, kerikil itu meleduk, dan tombak hitam yang diinjak Xiao Nunu terbang langsung ke atas. Xiao Nunu berbalik dan mengangkat lengan bajunya. Fiuh! Tombak itu berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas menuju Qian Juedong. Qian Juedong mengaktifkan kekuatan suci Yuan gelap dan menghadapinya dengan telapak tangannya. Tombak terbang itu meleduk dengan kekuatan yang lebih besar daripada di tangan Qian Juedong. Kekuatan Yuan gelap di depan telapak tangan Qian Juedong langsung hancur, dan energi besar menyebar ke segala arah. Qian Juedong mundur lebih dari 10 meter, dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Semua orang terkejut saat melihat ini. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tidak, Qian Juedong. Benar-benar bukan tandingannya. Sama, jangan menyesalinya. Xiao Nunu tampak bangga dan mengabaikan sekelompok orang di depannya. Hanya kamu yang tidak bisa membuatku menyesal. Ejekan. Begitu Xiao Nunu mengatakan ini, Liu Wuqiu tidak bisa lagi bertindak sebagai pengamat.
Kamu mencari kemah Teihan, dan aku akan membantumu. Oh. Saat kata-kata itu jatuh, Liu Wuqiu memasuki pertempuran dan bergabung dalam pertempuran. Bas. Saat dia bergerak, pistol berbentuk kerucut panjang tiba-tiba muncul di tangan Liu Wuqiu. Dengan cahaya dingin setinggi 9 kaki dan tombak yang melesat seperti naga, Liu Wuqiu tidak hanya seorang pemanah jarak jauh yang kuat, tetapi juga petarung jarak dekat yang hebat. Kiang. Angin menderu, aliran udara terkoyak, dan dalam kilatan petir, senjata kerucut panjang telah menghantam di depan Xiao Nunu. Kupikir Xiao Nunu akan menghindari ujung tajam Liu Wuqiu, namun aku tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu akan langsung mengangkat tangan kirinya dan menggunakan ujung jari telunjuknya untuk menghadapi cahaya tombak Liu Wuqiu. Semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Ning Yu terkejut. Apakah dia menginginkan tangannya? Sebelum dia selesai berbicara, ujung tombak yang tajam sudah menyentuh ujung jarinya. Bang! Ledukan sonik yang kuat memekakkan telinga. Di atas meja, gelombang udara mengalir melintasi meja, dan sejumlah besar kerikil mengalir ke sekitarnya. Pemandangan yang diharapkan semua orang muncul. Dan tombak di ujung jarinya terhenti dengan mantap. Hei, apa-apaan ini? Banyak orang sebelum memasuki paviliun suci tercengang. Dengan identitas Liu Wuqiu, senjata di tangannya setidaknya merupakan senjata suci terbaik. Dengan kekuatan spiritual yang dicurahkan ke dalamnya, bagaimana kekuatannya bisa dianggap permainan anak-anak? Tanpa diduga, Xiao Nunu menggunakan darah dan dagingnya untuk menahan tombak di tangan Liu Wuqiu. Tidak hanya dia tidak mengalami kerusakan apapun, dia juga berhasil tidak bergerak. Itu murni kekuatan fisik. Seru seseorang. Apakah kamu bercanda? Kekuatan fisik macam apa yang begitu kuat? Semua penonton tidak bisa tenang. Di atas panggung, suasana pertarungan menjadi semakin intens. Tepat ketika Xiao Nunu menempelkan jarinya ke ujung tombak Liu Wuqiu, sosok berbaju merah muncul di belakang Xiao Nunu. Hati semua orang kembali menegang. Bahkan roh akhir pun ikut bertarung. Aku tidak ingin menindas kelompok minoritas, tapi kamu benar-benar terlalu sombong. Mau tak mau aku ingin menidurimu. Roh Ender berubah menjadi bayangan merah, dan belati tajam muncul di badannya. Tangan, Blood Blade. Roh Ender berteriak dengan dingin, dan pisau pendek di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya merah, mengiris ke arah punggung Xiao Nunu. Namun, reaksi Xiao Nunu begitu cepat. Dengan pemikiran di benaknya, dia mengulurkan tangan kanannya keluar. Hoa! Seberkas cahaya bersinar, dan pedang pemakaman langit tiba-tiba muncul di tangannya. Xiao Nunu memegang pedangnya di punggung tangannya dan menyelesaikan bloknya. Bang! Belati di tangan Roh Ender bertabrakan dengan pedang pemakaman langit. Percikan tiba-tiba berterbangan kemana-mana, dan cahaya pedang serta energi pedang ditembakkan. Ender Spirit terkejut. Dibandingkan dengan terakhir kali di medan duel, kekuatan tempur Xiao Nunu jelas meningkat pesat. Mundur! Xiao Nunu berteriak dengan dingin, lalu pedangnya berputar, dan kekuatan pedang penghancur yang dahsyat meleduk dari pedang pemakaman langit. Roh akhir langsung terlempar ke belakang 5 hingga 6 meter. Memanfaatkan gangguan Xiao Nunu, Liu Wuqiu mengubah serangannya, menarik kembali dan mengirimkan penusiuk panjang di tangannya, mengarah ke tenggorokan Xiao Nunu. Xiao Nunu mensibir, kamu harus menggunakan panah sebagai senjata. Ups! Setelah itu, Liu Wuqiu menusiuk udara dengan tombaknya, dan Xiao Nunu menghilang dari tempat itu seperti hantu. Saat berikutnya, Xiao Nunu muncul di belakang Liu Wuqiu. Aku benar-benar tidak berani memujimu atas kemampuan bertarung jarak dekatmu. Kata-kata mengejek datang dari belakang Liu Wuqiu, dan diiringi dengan nyanyian pedang, Xiao Nunu mengangkat pedang pemakaman langit di tangannya. Kiang! Kekuatan manik dari pedang penghancur menutupi pedang itu seperti kilat hitam, dan Xiao Nunu menebasnya. Pupil Liu Wuqiu sedikit gemetar, dan angin topan segera mengelilinginya, lalu menghilang seolah dia tidak terlihat. Pedang itu naik dan turun, bumi retak, dan hanya energi pedang yang ada di mana-mana. Pada saat kritis, meskipun Liu Wuqiu mengaktifkan teknik melarikan diri dan menghilang di tempatnya, roh akhir masih berada di garis lurus yang sama dengan Liu Wuqiu tadi. Saat Liu Wuqiu melarikan diri, gelombang pedang berbentuk busur yang dibentuk oleh kekuatan pedang penghancur mengalir ke roh akhir. Roh akhir tidak memiliki pertahanan. Dengan tergesa-gesa, ia hanya bisa mundur dengan pedangnya di depan. Bang! Kekuatan pedang yang berat menyerang,
kekuatan mengerikan menyebar seperti awan, dan semua energi pedang di depan Roh Ender runtuh. Ah! Dia menjerit panik dan mundur lebih dari 10 meter. Kutu kupret. Badan halus Roh akhir bergetar dan darah keluar dari mulutnya. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari. Apakah pihak lain begitu kuat? Anda bahkan tidak bisa menangkap salah satu serangan dasarnya. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Roh Ender adalah bahwa dengan berkah dari pedang penghancur, setiap serangan dasar Xiao Nunu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari beberapa jurus pedang superior, ditambah badan emas kuno, yang diberkati oleh Yang Suci. Kekuatan, serangan dasar yang sederhana bukanlah hal yang mudah. Tepat ketika Xiao Nunu memaksa Liu Wuqiu kembali dengan pedang dan melukai roh akhir pada saat yang sama, bayangan perang hitam, Zhan Cheng Qianjia menggunakan gerakan membunuhnya lagi. Tangan kegelapan. Momentum Qian Juedong meleduk. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyelidiki ke arah Xiao Nunu dari udara. Bas! Aliran udara yang besar mengalir menuju Xiao Nunu, dan sebuah lengan hitam besar muncul. Tangan hitam besar itu seperti tangan para dewa dan iblis yang terulur dari neraka. Gelombang kegelapan menyelimutinya, dan tangan besar itu telah tiba. Xiao Nunu masih tidak panik sama sekali. Kekuatan badan emas kuno terpicu, dan cahaya keemasan terang menghalangi di depannya. Bang! Meskipun tangan hitam besar itu datang dengan mengancam, tangan itu masih terhalang 2 meter jauhnya oleh cahaya keemasan pelindung. Kekuatan elemen gelap melawan badan emas kuno lagi. Qian Juedong mengumpulkan kekuatan agung untuk menembus pertahanan absolut Xiao Nunu. Saat serangan dan pertahanan mulai bertabrakan, fluktuasi kekuatan yang mengerikan muncul di atas atap pavilion Sein. Semua orang terkejut. Alis Yin Fengqi tiba-tiba terangkat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu Liu Wuqiu." Wajah Yan Ying, Yun Nianxiu, Liang Mingtian dan orang lain di sampingnya juga berubah, dan mereka melihat orang yang memasuki pavilion suci di bagian atas gedung. Arus udara yang kacau menderu ke langit dan bumi, dan sosok dengan busur di satu tangan dan anak panah di tangan lainnya secara bertahap menampakkan wujud aslinya. Liu Wuqiu lah yang baru saja melarikan diri. Dengan teknik melarikan diri tembus pandang. Pada saat ini, busur Liu Wuqiu menjadi bulan purnama, penuh momentum, dan yang paling mengejutkan adalah ada 3 anak panah yang menempel di busur itu. Bersambung.